Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN juga, kepada yang terhormat Kepala SDN Kudian dan teman-teman tamu undangan dari SDN Manyar, dan tanpa pula kepada teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kita dikumpulkan dalam kegiatan aksi nyata oleh siapa? Bu Sinta Paramita Priyananda, sarjana pendidikan. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan kelima. Ini nanti ada aksi nyata dari beliau, baru modul 1, masih banyak modul-modul berikutnya. Modul 1 pun itu pun berisi beberapa ratusan lembar. Langsung saja sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan Al-Quran. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga kita semua mengikuti jejak beliau, Bu Sinta, untuk menjadi calon guru penggerak. Tepuk tangan untuk Bu Sinta. Langsung saja saya persilakan untuk Bu Sinta untuk memaparkan modul yang pertama, pengembangan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Yang terhormat Bapak Supratikno selaku Kepala SD Negeri Jugo, serta Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Jugo. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu Guru, di sini saya mendapat amanah. Kebetulan kemarin ketika ada instruksi dari Bapak Pengawas, ada instruksi untuk mengikuti guru penggerak. Nah, kebetulan alhamdulillah saya lolos sebagai calon guru penggerak. Nah, pada sesi ini ada amanah juga untuk menyampaikan materi pada modul yang keempat, yaitu modul 1.4 tentang pengembangan budaya positif. Di sini sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, karena di sini aksi nyatanya ini sesinya adalah sesi berbagi, saling sharing ilmu, bukan menggurui, atau istilah kerennya diseminasi. Pak TG. Nah, untuk sesi aksi nyata ini, setiap akhir modul itu sama dengan platform Merdeka Mengajar yang juga harus wajib dilaksanakan oleh semua guru yang ada di Indonesia. Yang kebetulan kemarin untuk platform Merdeka Mengajar itu baru saja disosialisasikan di Gugus 2 itu hari Sabtu ya? Hari Sabtu hari apa itu? Nah, ini juga merupakan salah satu tindak lanjutnya. Nanti kita di platform Merdeka Mengajar itu juga akan ada aksi nyata. Tapi sementara sebelumnya saya lihat semua satu kecamatan itu belum ada yang melaksanakan aksi nyata untuk platform Merdeka Mengajar, karena memang baru dimulai minggu kemarin.
Insya Allah nanti kalau ada waktu kita membahas di modul yang kedua, karena kemarin di biru sudah selesai sampai modul 1 Game City. Ya, alhamdulillah sampai magang modul 1. Tapi belum mengunggah aksi nyatanya Dulu aksinya gitu. Berarti mempelajari materi, melihat video dan mengerjakan proses gitu. Iya. Ya, sementara masih sampai itu. Nanti untuk platform Merdeka Mengajar itu kita ada 6 modul. Sementara kemarin masih 1 modul dan harus diselesaikan sampai 6 modul. Nah, untuk kegiatan CGP ini itu ada 10 modul yang insya Allah apabila semoga bisa lancar sampai akhir, diberi kesehatan, diberi semangat yang tetap membara, itu insya Allah berakhir akhir Desember. Dan jadwalnya itu untuk motivasi saja, jadwalnya itu sudah diatur seperti anak kuliah. Jadi setiap hari ada kegiatan, ada tugas, bahkan ada jam di luar jam jadwal. Karena apa? Ketika ruang kolaborasi kita harus berdiskusi dengan teman satu kelompok itu di luar jam yang sudah dijadwalkan. Karena rumahnya juga jauh. Kebetulan saya satu kelompok dengan Bapak Sunjaya yang dari SMA sekarang. Saya Pak Sunjaya, terus yang 3 ini dari SMPN 1 Lamongan. Yang 3-nya SMPN 1 Lamongan. Jadi kalau kolaborasi karena memang kita terkendala ruang dan jarak, akhirnya selalu melalui Zoom meeting. Oke, Mbak Zoom katanya Pak Edi. Nah, lanjut tentang budaya positif. Ini judulnya budaya positif, pengembangan budaya positif. Kira-kira melihat judulnya sudah tertawa semua. Ada yang punya gambaran budaya positif itu yang seperti apa? Budaya positif itu yang bagaimana? Mungkin ada yang punya gambaran. Kok saya lihat sama seperti murid saya. Kalau saya tanya langsung wanteng. Oke, bagaimana budaya positif itu apa kira-kira? Budaya ya Pak Edi? Ya, bagus sekali jawabannya Pak Edi. Budaya yang baik. Beri tepuk tangan untuk Pak Edi. Calon tutor, calon guru penggerak angkatan ke berapa ya? Sekarang angkatan 7 itu sudah ke tahap. Dalam tahapan guru penggerak itu kan ada 3 tahap seleksi. Yang pertama, kita harus mengunggah biodata diri dan dilanjutkan dengan mengisi esai yang isinya itu luar biasa banyaknya. Siapa Mas Bro? Ya. Bisa sampai 15 halaman. Oh, yang ditulis itu. Entah lagu Indonesia Raya dimasukkan, entah lagu anak dimasukkan. Yang penting isinya minimal 15 halaman atau berapa ribu karakter? 500 karakter. Itu per soal. Dan per soal ada anak soalnya. Iya. Oke. Nah, tidak saya amini. tidak diamini. Tapi setelah ini jenengan wajib Pak, wajib lolos jadi guru penggerak. Oke. Insyaallah. Salah satu syarat. Iya, salah satu syarat. Oh, tidak boleh diteruskannya Pak Teh. Nanti saja di belakang. Iya. Karena soalnya itu banyak sekali. Jadi tahap pertama itu mengerjakan soal esai dan biodata. Yang kedua, kalau sudah lolos esainya, baru ke tahap mengajar. Mengajar dipantau oleh pengajar dari daerah lain biasanya. Kemudian kalau lolos dalam tahap praktek mengajar, nanti ada tes wawancara minimal 60 menit. Pertanyaannya itu mengejar dari apa jawaban kita. Jadi tidak ada habisnya. Kalau kita semakin bertele-tele, tidak akan habis, malah followers teman saya ada yang sampai 2 jam. Karena dia ketika bilangnya bercerita A, akhirnya A itu bagaimana? Terus B, akhirnya terus. Terus kalau sudah lolos di tahap itu,
baru mengunggah kesediaan. Kalau sudah bersedia baru lanjut ke tahap-tahap yang ada di musik ini. Ya, coba ini ada contoh jadwal yang saya lakukan di minggu ini. Jadi setiap hari ada jadwal. Kalau di pengajar praktik Bu Yeti, Ibu Yeti itu sebagai pemantau kegiatan dari CGP-nya gitu Pak. Jadi beliau itu prosesnya seperti itu sudah selesai. Jadi tinggal mengaplikasikan. Ya Bu Yeti. Nah, lanjut. Nah, ini ada foto siapa? Siapa tuh? Hajar Dewantara. Ini foto dari Bapak Pendidikan kita yang namanya Ki Hajar Dewantara atau Bapak Suwardi Surya Dinima. Nah, sekarang pembelajaran saat ini itu kembali mengusung tokoh asli Indonesia. Yang diusung adalah Bapak Pendidikan kita dengan sistem among. Sistem amongnya itu ing ngarsa Sukurodo, ing madya mangerkarsa tuturi dambayani. Jadi diharapkan nanti kita sebagai pendidik, bahkan kita juga bisa mendidik anak-anak untuk bisa berada di 3 posisi itu. Ing ngarsa Sukurodo di depan bisa menjadi contoh. Ing madya mangerkarsa di tengah memberi penguatan atau semangat. Tuturi handayani di belakang tetap memberi dorongan. Jadi obat gandul, saya di belakang gandul tetap ikut andil. Jadi kita sharing belajar bareng. Nah, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Nah, jadi kita itu tugasnya hanya menuntun, ya, menuntun. Itu kewajiban. Kalau yang dituntun susah, bagaimana cara kita mengambil jalan agar anak bisa mengikuti apa yang kita tuntun? Selanjutnya ini ada gambar seorang petani. Ini seorang petani. Guru itu di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Tanaman ini di sini kira-kira maksudnya apa? Atau siapa? Siswa. Jadi ibaratnya itu guru itu adalah petani, siswa itu adalah tanamannya. Jadi meskipun benihnya itu bisa dikatakan guru, kalau yang merawat, menyirami, memberi pupuk itu telaten, insya Allah tetap bisa bertumbuh meskipun tidak bisa maksimal. Jelas berbeda jika dibiarkan atau tidak dirawat dengan baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan atau metode belajar siswa yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan kurikulum yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum Merdeka Belajar itu di kelas 1 dan kelas 5, ketika kita akan mengajar anak itu harus melakukan 3 tahapan. Ya, 3 tahapan untuk dilakukan yang istilahnya analisis
diagnostik di situ. Untuk kelas 1 dan kelas 4 kan sudah dilakukan. Itu yang pertama melihat kesiapan anak untuk belajar. Yang kedua melihat minat anak. Yang terakhir melihat profil belajar anak atau gaya belajarnya. Misalnya ada anak yang suka atau bisa masuk belajarnya itu melalui membaca atau melihat. Ada anak yang gaya belajarnya harus dengan mendengarkan. Nah, mulai saat ini kita mengajar harus mengikuti kesiapan belajar anak, kebutuhan anak dalam belajar itu. Jadi tidak bisa anak dipukul rata sama. Pasti di dalam satu kelas itu ada yang menonjol, pandai sekali, ada yang biasa-biasa saja. Contohnya di kelas 4 itu ada yang membacanya dengan lancar, ada yang larinya cepat sekali. Itu harus pelatihan yang berbeda. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Coba direnungkan bersama-sama. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut jenengan, dari beberapa pernyataan itu benar atau salah atau kurang tepat? Sekarang bahasanya harus diharuskan, tidak boleh salah, tidak boleh jangan, tidak boleh dilarang ya. Benar. Gimana? Menurut Pak Edi benar? Ya. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, nanti kita coba lihat di materi selanjutnya. Nanti bisa direfleksikan sendiri. Lanjut, dalam topik diseminasi ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Mungkin istilahnya restitusi masih asing, masih baru. Oke, teman-teman baru. Nah, apa itu restitusi? Nanti akan kita pelajari bersama. Selanjutnya ini. Ini kita akan sedikit bermain tentang kegiatan kepalan tangan. Ini ada A dan B, jenengan dan teman sebelahnya. Misalnya Pak Masrul dengan Pak Ali, Bu Jini dengan Pak Zaki, Pak T dengan Umi, Bu Seli dengan Bu Alia, Pak Edi dengan Bu Yudi. Nah, ini bisa dipraktekkan. Nanti kita buktikan. Cobalah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Terserah barang yang menurut Anda atau sesuatu yang menurut Anda itu paling berharga itu apa? Bisa handphone. Contoh, bisa yang lain-lain ya. Nah, ini nanti setelah dituliskan, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nanti teman satunya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Bisa dibujuk, dirayu, bisa diancam, ayo bukaan, saiki bukaan aku yang roh dari apa? Bisa dibujuk, ayo tolong dibuka. Terus bisa juga disuap, bukaan tak kayak biasa ketemu. Oh ya, bisa juga apa saja. Caranya orang berbeda-beda. Seperti kita membujuk anak atau suami atau istri kita. Nah, kita coba dulu ya.
Boleh, monggo. Kalau sudah ditulis, coba dipegang tangannya masing-masing. Ini padahal barang yang paling berharga loh. Soalnya jadi kan beli barang berharga apa nggak punya ya? Itu tadi sudah ada bocoran Pak Edi. Aku nulis HP. Paling berharga di HP. Soalnya rahasianya Pak Edi itu ada di handphone. Tangan kiri kanan. Bebas. Kanan. Kanan boleh, kiri boleh. Nanti itu ada artinya. Yang mengasal. Boleh, bebas. Paling berharga. Kalau sudah coba pakai di genggamnya rahasia Bu Siti di genggamnya alat. Coba pakai minta genggaman tangannya Bu Siti, entah dirayu, entah diancam. Kira-kira Bu Siti mau atau tidak membuka genggamannya? Coba bagaimana? Bapak dirayu. Boleh tangannya Bu Siti dikeluarin boleh. Kalau nggak mau saya ambil. Coba gimana kira-kira Bu Siti kalau dirayu pakai suruh membuka? Kalau dirayu pakai diancam ayo buka anak kiro ngomong yang paling anggap berharga. Kira-kira Bu Siti mau membuka apa enggak? Enggak mau. Gimana Pak Teh? Usahanya Pak Teh gimana? Ayo tunjukkan. Ambilkan donat Pak Teh biar membuka. Itu berarti artinya apa? Kalau Bu Siti tetap nggak mau buka, tapi Pak Teh mau memaksa terus, itu artinya apa? Ya, artinya itu posisi kontrol, itu yang mengendalikan apapun yang ada di dalam diri kita itu adalah kita sendiri. Meskipun orang lain, faktor eksternal berpengaruh sekuat apapun, kalau kita bisa mempertahankan diri, insya Allah tidak akan goyang. Ya, ini seperti ilmu agama sedikit. Ya, ya berarti kan itu tidak mau buka. Kalau di sini mau buka kan dibuka, nggak usah dipaksa dan dibuka sendiri. Nah, berarti posisi kontrolnya di sini lagi kuat. Ya, memegang teguh. Padahal yang minta buka pimpinan, tapi tetap tidak mau karena itu merupakan posisi kontrolnya di sini itu sangat kuat. Belum tentu tadi saya tanya ke Pak Edi, Pak buka Pak, dibuka. Belum tentu setiap orang pasti posisi kontrolnya berbeda. Ya, sudah selesai tadi hanya sebagai salah satu contoh. Lanjut ke materi berikutnya ini tentang lanjut instruksi kan ini istilahnya pembelajaran. Kalau kita kan mengajarkan siswa. Masa kita kalau sudah siswa tidak bisa kita hukum. ini nanti ada lanjutannya Pak. Nanti ada teori hukuman, teori motivasi itu. Itu tadi sebagai pancingan. Nah ini lanjut tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kadang ada yang kritik itu membuat anak malah merasa minder. Tapi di sini perubahannya yang dimaksud teori kontrol di sini bahwa kritik itu malah membuat anak menjadi karakternya semakin kuat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini orang tua yang sering memaksakan kehendak ke anaknya.
ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam teori kontrol itu ada stimulus dan teori kontrol. Yang pertama contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Jadi pokoknya dengan Mbak Gelem kudu melok pendapatku. Nah, ini teori kontrolnya. Kita tidak boleh punya pandangan seperti itu, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harus tahu pendapatnya bagaimana, kenapa dia berpendapat seperti itu. Jadi sistemnya ini nanti seperti kolaborasi. Ini yang kedua contohnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita melihat ada anak tidak memakai topi pada saat upacara bendera. Kita serta-merta langsung memarahinya, tapi kita tidak tahu kenapa anak ini kok tidak membawa topi. Tidak kita telusuri, tapi kita ujug-ujug marah langsung. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin memang selama ini ibunya belum memberikan topi, kan kita juga tidak tahu. Nanti saja ya. Di sini teori kontrol itu dicetuskan oleh Dr. William Brather. Yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut ke tadi ada istilah disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Selama ini kita selalu berpikir disiplin itu bukan belajar, padahal disiplin itu belajar. Oke. Selama ini kan kita berpikir disiplin itu harus mematuhi aturan dengan benar, padahal arti kata dari disiplin itu belajar. Yang namanya belajar itu berproses, tidak bisa langsung kencang harus kencang, pasti ada prosesnya secara bertahap. Ini makna asal dari kata itu berasal dari Socrates dan Plato yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia gali dan lain sebagainya. Nah, disiplin itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Dalam budaya positif ini kan ada banyak nilai kebajikan yang ada dalam budaya positif. Nilai kebajikan itu salah satunya tadi ada disiplin. Kalau yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6 ya. 6. Seperti yang sudah tertempel di tiap kelas. Tapi kapal jangan nempel. Iya. Itu ada. Nah, itu yang harus kita ilhami. Kalau di pelajaran kurikulum merdeka itu bisa memilih salah satunya. Bisa lebih menonjolkan ke beriman, bertakwa, kepada Yang Maha Esa dan berakal mulia. Boleh menonjolkan ke yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, ataupun yang kreatif. Nah, ini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita ilhami, terutama dalam pembelajaran. Misalnya peduli contohnya bagaimana? Kalau nilai kebajikan peduli, misalnya ada temannya tidak membawa pensil, yang merasa punya pensil 2 tanpa disuruh sama gurunya sudah mau meminjam. Terus keterus-terangan anak-anak itu sudah tidak asik dengan ya 11-12, terus terang sampai bohong. Sudah salah mana? Sudah, padahal belum.
ada keberanian, kesantunan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang harus kita ilhami. Lanjut pada pembelajaran kedua, ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Contoh simpelnya, saya tanya ke Pak Masrul, Pak Masrul, kenapa Pak Jenengan mau ikut kegiatan sesi berbagi ini? Nanti jawabannya bisa eksternal, bisa internal. Ya toh? Kenapa kok mau ikut Pak? Dipaksa Pak Teh apa dipaksa Bu Sinta? Rasa ingin tahu. Kalau kira-kira kalau jawabannya rasa ingin tahu, itu masuk ke faktor internal atau eksternal? Internal, karena ada kemauan untuk mau belajar, mau upgrade informasi, upgrade ilmu. Kira-kira kalau itu contoh dari faktor internal. Kalau faktor eksternal, kira-kira apa? Kemarin sudah di WA sama Pak Teh, besok suruh ikut. Ya, ada gambar. Begitu. Nah, karena ada dari atasan, berarti kan itu kan faktor eksternal. Wah, malu melok ya wes lah. Sak jam barang saya tak melok. Itu faktor internal dan eksternal. Lanjut, ini lagi-lagi yang selalu dimunculkan adalah Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini tentang kurikulum yang sekarang, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi artinya merdeka itu gak bebas, gak sakar PDW, gak losul, seperti lagunya siapa losul? Nah, lagunya Yeni kan? Itu arti merdeka itu tidak losul, tetap pada aturan-aturan yang ada. Cuma kita lebih memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk misalnya ada pembelajaran diferensiasi, itu memberikan anak didik kesempatan untuk bisa memilih bahan ajar apa yang ingin dipelajari. Misalnya Bu Sinta mengajarkan tentang kalimat intrinsik dan kalimat ekstrinsik, bisa sampai mempelajari dari buku yang ada, dari LKS bisa, atau ini ada tab yang sudah disediakan Bu Sinta, bisa browsing di situ, atau mencari buku di perpustakaan bisa. Atau yang ada anak-anak kadang nggak mau Bu buka buku, aku tak tanya langsung ke bibi atau ke guru ya terserah silakan. Ada kan anak yang sukanya itu melalui tahap wawancara. Jadi kita harus mengajar itu harus sesuai dengan kesiapan atau minat belajar anak dan juga profil belajar. Ini perubahan pada modul 1.4 angkatan 5. Ini berbeda dengan modul yang di angkatan 4 sebelumnya. Ini ada penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Yang semula ada 5 unsur menjadi 8 unsur. Yang dulunya ini hanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman. Ini yang dulu. Apa maksudnya penghargaan kok malah tidak efektif? Penghargaan kok malah merusak hukuman? Tidak selalu kita memberikan pujian itu buat anak menjadi positif, menjadi semakin semangat, itu tidak selalu. Bisa juga kita memberikan apresiasi, misalnya memberikan sanjungan, memberikan hadiah-hadiah kecil, itu bisa malah menjerumuskan anak itu menjadi arah salah belajar.
malah tidak termotivasi lagi. Ini ada juga yang sekarang ditambah pada angkatan 5 ini, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Karena sering dikasih penghargaan, misalnya nek oleh 100 tak kasih uang 5.000, lama-lama dia bosan. Begitu sampai sangat lebih dari 5.000, bisa jadi seperti itu. Terus penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Itu tadi. Jadi kita harus bisa tahu kapan saatnya memberikan penghargaan, kapan saatnya tidak memberikan penghargaan. Nih. Sekarang kalau di SD mungkin untuk masalah hukuman ini tidak terlalu riskan karena kita tidak ada BK. Biasanya untuk teori hukuman dan konsekuensi ini berhubungan dengan yang ada BK-BK-nya. SMP, SMA itu lebih kompleks masalahnya. Tapi kita harus mengubah paradigma cara berpikir kita. Misalnya hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Karena perbedaan kata hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya istilahnya itu hampir sama. Tapi kesannya kalau hukuman itu kan kita takut. Aduh, aku ini dan dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu bahasanya lebih halus. Nah ini kalau tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit. Misalnya push up 15 kali karena kamu mengerjakan PR misalnya. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ini misalnya hukuman yang dibawa sendiri, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kita ubah. Yang biasanya kita hukum malu dengan teman-teman yang kita ubah menjadi konsekuensi. Misalnya nggak mengerjakan PR, biasanya kan dimarahi di depan. Kita ubah, kita panggil secara pribadi, kita suruh mengerjakan, terus setelah itu bisa ditambahi tugas lagi biar lebih jelas. Jadi untuk saat ini yang saya pelajari di modul ini, ketika kita memberikan hukuman ke anak-anak, itu jangan sampai anak itu merasa malu atau tidak dihargai. Jadi ketika kita ingin marah, kita harus punya teori kontrol tadi. Nanti dulu kita panggil, misalnya di pojokan atau di ruang kantor seperti itu. Nah, ini ada contoh real dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu masih ada manfaatnya. Kalau hukuman itu rata-rata ke fisik. Ini misalnya mencatat 100 kali atau 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan mengulanginya lagi karena berulang dengan temannya, misalnya nulis sampai 1000. Itu merupakan apa? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena tidak mengerjakan PR, itu juga hukuman. Kalau contoh konsekuensi itu misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu contoh dari konsekuensi. Jadi hukumannya itu ada hubungannya, ada kesinambungannya. Dan yang terakhir misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Tidak dimarahi tapi tidak ada solusi. Kalau ini berarti tetap bersih, dia juga tanggung jawab. Itu sudah dimarahi kan orang miskin. Ya Pak, kalau sama saya coba dong. Ya. Iya. Lanjut lihat saja. Naik dulu. Tapi ada 3 komponen. Ya. Memberikan berikut terhadap anak, memberikan sesuatu, menjadikan anak menjadi dosa. Nah, ini kan ada plus minus.
Untuk plusnya itu solusinya bagaimana? Sementara realita yang ada di sekolah manapun itu kan terjadi. Kamu dapat ini, saya kasih ini. Kan dalam metode pembelajaran ternyata belum pas lah katakan. Iya. Endingnya itu bagaimana nantinya? Endingnya kalau yang dipelajari di sini Pak, untuk pemberian penghargaan itu harusnya itu tidak terus menerus. Ya, jadi tidak terus menerus. Jadi misalnya kita setiap upacara, misalnya ada pertanyaan dikasih uang itu kan anak pasti royaan jawab. Nah sesekali kita kasih pertanyaan, nggak usah dikasih uang. Anak-anak nanti kita lihat reaksinya, anak-anak kok tadi itu apa gimana atau biasa saja. Jadi itu seperti itu. Seperti apa yang pernah saya dapat di saat saya SMP dulu. SMP cerita aja ya. SMP kelas 2 itu ada namanya guru saya, guru fisika. Sekarang namanya Pak Triyono. Namanya Pak Triyono. Itu selalu menanamkan jangan sampai siswa yang diajar itu punya mental apa ya istilahnya meminta-minta gitu. Ya, pokoknya ketika disuruh apapun jangan berharap akan dikasih imbalan. Gitu. Jadi orangnya itu kadang kalau kita anak sengaja nggak dikasih uang, dilihat dulu anaknya seperti apa. Gitu. Kalau saya ingat lagi kok sepertinya Pak Suyono itu sudah menerapkan teori yang ada di sini. Karena rata-rata yang saya amati dan saya juga sering melakukan. Kalau nyuruh anak-anak beli apa-apa itu kasih uang tak berapa 2.000, 5.000. Tapi padahal itu sebenarnya itu tidak baik untuk kedepannya anak. Manusia dan kenyataan itu realitanya kan 75%. Iya. Bahkan dalam kehidupan di rumah belum disuruh uangnya satu dulu. Nah, kalau semacam itu kan pola pikir Ya. dari pendidikan apa pola pikir dari pergaulan. Itu kalau menurut saya itu sudah menjadi tradisi. Ya. Makanya itu mulai sekarang harus mulai dirubah. Harus kita mulai kita kurangi, terutama dalam lingkungan keluarga. Seperti contoh tadi pagi itu Pak, mungkin anak-anak sini sudah terbiasa ya, kalau disuruh itu pasti diupain. Tadi saya sama Bu Dini dari pasar itu kan bawa kardus minuman ini. Lah sudah ngerti ada gurunya itu nganggotan di Brno, minta tolong Mas, sudah saya sama Bu Dini tadi, Mas tolong ya bawa ini sama. Nggak ada yang begini, malah ada salah satu murid itu bilang begini. Kalau begini yuk. Nah itu yang harus mulai kita rubah sedikit demi sedikit. Jangan dibuka di depan saya. Akhirnya kan jadi seperti itu. Berarti Ya, ya. Mungkin berpikirnya anak-anak ini kita kasih uang baru saja. Tapi padahal itu sebenarnya itu hal yang sama. Tapi memang secara manusiawi ya. Kalau setelah itu ya enggak ada. Nah itu tadi sama dengan perintah ketika anak kita sudah balik disuruh sholat. Nah itu kan dilema. Sama isi jam 5 sak buka. ayo tulis itu. Kalau nggak saya bangunkan ini sama saja saya membakarnya nanti di akhirat. Itu sama. Makanya kebiasaan baik itu harus mulai ditanamkan sejak sekarang. Jangan jadi salah kaprah. Oke. Nah itu yang sangat berat memang Pak. Ya dari sisi orang tua juga kalau ada anak tidur dibangunkan apalagi masih kecil itu kan semuanya pasti kasihan. Tapi yang benar ya kita harus pegang karena nanti kalau sudah terbiasa nanti bisa terbiasa bangun pagi sholat dewe bahkan bisa berangkat ke masjid sendiri. Nah itu yang PR buat semuanya. PR ya. Bukan salah, tapi
mau berani gitu ya. Ayo melanggar, ya kasih uang dulu. Kalau enggak ya tidak ada uang. Plus minus itu. Iya. Saya lihat sekarang itu juga banyak fenomena sedekah subuh yang sepertinya juga ada yang difungsikan dengan baik, ada yang tidak difungsikan dengan baik. Sama halnya dengan memberi uang saku tambahan ke anak ketika mau laksanakan itu. Sekarang kembali lagi saya tanya ke jenengan, kalau seandainya ini kan jenengan setiap hari kasih uang kalau mau jamaah salat subuh, Karena cukup. hanya subuh saja. Apakah ini akan jenengan lakukan sampai anaknya besar? Repot terus Kak, karena mau bertanya. Nah, kalau menurut saya ini pendekatannya kalau zaman now, mungkin yang suka ikut parenting zaman now itu kan pendekatannya nggak boleh ke materi. Misalnya sholat itu ini yang lebih tepat ini nanti berubah. Oke, belum. Ya, gimana? Nanti ya. Itu masalah seperti itu kalau menurut teorinya, kalau kita memberikan ini bagian rewardnya itu materi itu tidak baik untuk jangka depannya. Mulai dikurangi dari lain, mulai didekati harinya. Oh, bulan lalu ya. Lanjut ya, ke apa itu restitusi? Sudah pernah dengar Pak? Restitusi mirip-mirip ya. Mirip dengan apa Pak? Prostitusi. Semuanya pasti yang membaca restitusi itu arahnya ke situ. Iya. Larinya ke kanan, Bu. Iya. Padahal restitusi ini artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi kemarin saya sudah mempraktekkan tentang restitusi ini di kelas pelaku. Restitusi ini dilaksanakan ketika anak membuat kesalahan. Tidak serta-merta kita hukum di depan, tapi kita panggil secara baik-baik, kita ajak ke ruangan lain atau di pojok. Karena sekarang ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena itu bisa berpengaruh ke kepribadian anak-anak. Nanti untuk selanjutnya kita coba ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melibatkan dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan muridnya yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini lebih ke refleksi. Jadi anak-anak dipanggil, misalnya tidak memakai ikat pinggang. Kita tanya alasannya apa. Nah, dalam restitusi ini juga kita jadi tahu alasannya mereka tidak nyaman Bu, berarti itu menuruti kesenangannya dan sebagainya yang nanti ini dibahas nanti. Sebentar Bu, agak salah persepsi menurut saya ini. Persepsi pribadi. Ini yang kosakata atau menurut undang-undang restitusi makna dari Kosakata Pak? kosakata. Iya, tidak ada hubungannya dengan undang-undang. Soalnya di perundang-undangan kan ada restitusi, Iya. ada pembayaran atau pajak. Iya kan? Orang Pak. Makanya memang kalau kosakata bahasa apa Iya, itu kosakata. kosakata. Brosek, Mas. Brosek apa? Oke, Terus ke bawah salah. nanti jadi kesamsat ya. Lanjut. Saatnya berubah. Ini tingkatan pertama hukuman kita ubah menjadi konsekuensi dan yang terakhir kita ubah menjadi yang lebih tingkatan lebih tinggi yaitu restitusi.
tadi mutlak. Ayo lari lapangan 5 kali itu hukuman. Konsekuensi kita membuat konstitusi. Kalau konstitusi kita lebih ke diskusi. Juga dampak kedepannya juga baik. Iya. Saya penasihat hukum di waktu saya di Kolor ya. Tak hukumi, tak push up, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dia lulus sekolah, Ya. ikut daftar ke militer, pernah ketemu saya, Pak, saya masuk ke militer dekat Dihukumi, Geopan Pak. sampai dia. Dan ini kemudian dia orang tua. Ya, itu mungkin salah satu miss, Pak. Iya. Kalau kita sekarang ada anak terlambat atau ada anak gara-gara PR, ayo tak kepokkan 10. Coba kira-kira gimana? Belum sampai dikepok anaknya pingsan itu sudah kasus, Pak. Belum sampai dikepok ya. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa kok istilahnya keyakinan kelas, tidak peraturan? Kenapa? Karena yang pertama, ini ada contoh mengapa kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan? Memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Nah, nilai-nilai keselamatan yang diambil itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Ada nilai keselamatan di sini. Kenapa kok harus pakai masker? Itu sudah ada pertimbangannya. Ada nilai keselamatan dan kesehatan. Itu contohnya. Yang kanan ini saya ambil dari teman ya, tata tertib dari lembaga lain. Yang kita dalami adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tingkatannya lebih tinggi dari peraturan. Karena keyakinan kelas cuma mengerututnya itu lebih ke kelas masing-masing. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita mengadopsi dari tata tertib sekolah. Misalnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Lanjut saja ini. Nah, ini ada contoh langsung di belakangnya Pak Edi. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama terus disepakati. Beda. Kalau peraturan itu kata-katanya beda dengan keyakinan kelas. Misalnya ini ada pilihan 1 dan pilihan 2 yang ada di layar. Pilihan 1 tidak mencoret dinding. Nah ini kan istilahnya masih tidak. Itu harus diubah. Kalau pilihan 2, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalimatnya itu menjadi positif, tidak negatif. Jadi ini antara pilihan 1 dan 2, mana yang masuk keyakinan kelas? 1 apa 2? 2. Sedangkan yang 1 masuk ke tata tertib atau peraturan. Nah, ini lanjut saja. Nah ini sekarang coba ada pernyataan ini masuk nilai-nilai kebajikan apa? Yang pertama, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Kira-kira tadi ada banyak nilai tadi. Ini masuk ke nilai apa? Kalau mengembalikan buku ke tempatnya. Kita lihat jawabannya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Jawabannya ada di slide selanjutnya. Mengembalikan buku, mari ambil buku di lemari harus dikembalikan ke tempat sekolah. Itu ada nilai kebajikan tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan lain-lain sebagainya yang ada di bawah. Ini kegiatan tentang keyakinan kelas. Kalau melihat teorinya
Ini rumit. Yang penting keyakinan kelas itu dari peraturan sekolah yang ada, kita sepakati, kita buat kalimat yang positif. Ini ada tabel T, tabel G. Nanti kalau dijelaskan dua pelan. Ini next saja. Ini next. Nah ini contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah saya praktekkan di kelas 4. Nah, tujuan akhir dari adanya termasuk keyakinan kelas ini awalnya dari peraturan yang ada di sekolah. Kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah kita lakukan, nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif. Ketika anak-anak melakukan oh iya, mereka kesepakatannya itu seperti itu, dan akhirnya menimbulkan budaya positif. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kebebasan. Ini contohnya anak-anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Ini ya karena ingin unsur ini terpenuhi. Misalnya nggak mau pakai sepatu, kira-kira masuk di yang mana? Kesenangan. Aku enak nggak pakai sepatu kok, sumuk. Misalnya seperti itu. Terus ada yang anak sukanya itu cari perhatian saja. Anaknya macam-macam. Itu karena butuh kasih sayang. Sekarang posisi kontrol. Kita sebagai guru ini punya posisi kontrol dalam mengembangkan disiplin positif. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama sebagai manajer, yang kedua sebagai penghukum, yang ketiga apakah kita sebagai pembuat merasa bersama, apakah kita juga bisa sebagai teman, dan yang terakhir sebagai pemantau. Ini langsung ke contoh nyatanya. Kalau kita menjadi penghukum misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasamu, kok kamu gak kelas. Ini berarti kontrol kita sebagai penghukum. Kalau dianalisis jadi penghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ibu kecewa sama kamu, katakan seperti itu. Akhirnya kan dia kan rasa bersalah. Terus kalau sebagai teman, misalnya ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau ingat, tidak, apa kamu tidak mau ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu, ya, bahasanya seperti itu. Kalau sebagai pemantau, itu hanya dilihat, misalnya apa peraturannya, kemudian jawab sendiri kita mengamati. Tapi yang harus digarisbawahi itu adalah sebagai manajer, karena mau tidak mau kita adalah pemimpin suatu apa? Pemimpin pembelajaran. Kalau Pak Edi tingkatannya lebih tinggi, pemimpin satuan, pemimpin lembaga yang dapat lebih banyak. Ini contoh-contohnya lagi yang tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu itu merasa bersalah. Ada yang kamu selalu yang paling terakhir itu menghukum dan lain sebagainya. Ini lanjut saja. Sekarang praktek segitiga restitusi. Kemarin juga sudah saya lakukan yang keempat. Ini lebih ke diskusi. Ada salah, nggak langsung kita hukum atau langsung kita judge, kamu salah, jangan seperti itu. Kita tanya, kita gali, kita tanya alasannya kenapa melakukan seperti itu, terus kita cari solusi bersama. Nah, tindakan dalam segitiga restitusi yang paling penting itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika
dia berbuat salah, kita kasih tahu peraturannya, akhirnya dia mau mengakui, mau berubah, dan akhirnya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya istilahnya menstabilkan identitas. Lanjut lagi, ini tentang validasi tindakan yang salah. Lanjut saja ya. Sebelum berakhir, ini ada sedikit intervensi. Tapi sebenarnya tidak penting, hanya untuk renungan saja. Hanya untuk renungan yang nantinya bisa direnungkan sendiri. Jawabannya dari dalamnya sendiri. Hati-hati. Ya. Lanjut. Nah, di sesi terakhir ini jenengan saya mohon untuk menulis refleksi tentang perasaan apa yang muncul dari Bapak atau Ibu semuanya selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Misalnya, ya boleh, saya ngantuk Bu, ikut materi budaya positif, boleh, ini bebas. Artinya refleksi ya, siap. Ada sisi yang berbeda. Saya bagikan linknya ya. Mana dia? Menurutnya seulang yang kasih. Saya copy kemana ini? The best. Ya, makasih Bu. Ada juga diambil. Nggak mau Pak? Dengan ada cerita belajar. Tapi mau tak kirim dulu ya. Apa ini berapa sih? Aku mau dulu mau. Mau dulu sekali. Oleh mana? Ini pentingnya bisa Pak masuk ke Bu Alia, ke Pak Zaki, ke Mas Edi. Atau cerita saya tuh. Nanti langsung jawabannya
Sudah balik. Takut. Itu bisa apa sih ya? Langsung biasanya tak ada yang mengetik. Bapaknya orang ada yang mengetik. Ada orang seperti ini. Tambah kita tuh. Ya tambah, oh, ya ya. Belum familiar dengan tambah. Tambah. Subjek apa itu? Ya kalau sudah dibuka, sambal dibuka. Tambah. Wah pakai tangan di sini, habis ini. Kalau sudah dibuka, itu ada tanda plus. Bukan apa. Oke, Kakak. Itu jawaban. Salah Oke. Kalau sudah ini tanda plus yang di tengah bawah itu. Kalau sudah itu subjeknya itu ditulis namanya dengan. Oke, jangan lupa atasnya itu ditulis nama jenengan. Boleh ditulis hamba Allah, boleh. Biasanya beragama hamba Allah. Sedekah. Atau MM. Jangan. Boleh. hasil Kalau itu sudah kelihatan kayak semut itu anggotanya. Mulai mengetik. Subjek itu tulis nama. publikasi tulis sesuatu yang fantastis. Alhamdulillah. Nanti untuk kalian ini bisa dipraktekkan ke anak-anak. Kalau teknya memadai Pak. Itu kan muncul. Belum, kalau sudah dikirim baru muncul Pak. Jadi nanti yang mau ujian online loh, yang mantau itu seperti itu. Yang mantau itu tahu sampai dengan mengerjakannya sampai mana. Misalnya kalau ini kalau sudah dikirim baru tahu. Tapi kalau yang online itu prosesnya masih dalam tahap perjalanan 2, 4 itu direkam semuanya. Refleksi. Serius semuanya, padahal ini refleksi sampai. Aku nak kirim di gawe laporan atas itu sudah materi mau. Ada John. Aku alur mesti. Ini punya upload ya. Kan saya bisa upload ini. Sampai berapa Pak? Ya mau pergi pas sisi. Coba mari kita tunjuk Pak. Main kata berantai. Mereka berumus. Kalau dia aku terusan ibu kita nanti terusan. Belum masih ini belum. Soalnya sudah. Oh belum. Makasih Pak. Kalau Pak Zaki kemarin mis kelompok ya Pak. Sudah mau juga, besok satu sedang presentasi. Iya. Bentar dulu.
Itu anak Anda sudah muncul. Kalau tuh anak mas. Mari kita anak Mas. Ini Ember. Kalian nggak jadi Ember. Yang mana sih? Semuanya langsung Bu, muncul. langsung dikirim dia. Iya. Ibu Ember. Jelaskan Pak. Mulai dari kita nggak boleh Pak. Masuk. Pelajar. Pelajar apa sih Pak? Ini mas, itu mas. Nanti kalau ada pertanyaan Salah bener. Kita mau kesulitan. Macam ya begini. Oh, ini kan berapa sih? Itu kasih berapa rapor. Ini biasa sekali dulu bisa jadi. Dua satu semua. Langsung bisa langsung track dengan total bahaya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku 10. Nek nggak 10 ini nggak ditutup nanti. Iya. Kenapa sih itu film yang jadi? Oke. Masalah barang punya. Satu merepotkan Pak. Ini kenapa nggak boleh tahu? Demi apa? Ini kurang begitu masih. Aduh, ada nama lagi. Dini ada lagi siapa? Nama Sleman jelas ya? Sleman bisa, itu bisa. Jelas Sleman bisa. Sambil promo enggak apa-apa Bu. Jadi gue promo. Oke. Apa lagi Sally? Ini gue yang tertarik. Ini gimana Bu? Publikasi apa? Gak dinilai Bu. Mas, kalau itu tuh mana sih sebenarnya? Itu Itu dia, nilai juga. Kopi apa itu? Pas itu pas bisa. Bisa, saya kasih yang kopi. Diketik ulang Pak kalau peserta. Barangkali pilih blog di cukup ini loh Bu. Nggak tulis kita loh. Itu adaptasi, mengadaptasi. Jadi Plagiator. nggak boleh kopas bahasa istilahnya. Adaptasi. Nek kopas kan syukur bisa. Kalau adaptasi kan jadi comoti. Camati loh. Sambil lanjut ya sebelum ditutup SM. Pak ada MH, ada SM. Tommy Martin. Bukan STM. biasanya kan STM. Jalan terus. Jalan. Ada yang ini yang STM.
berharga. Oke, kata pertamanya berharga. Oke, kata terakhir jadi kata pertama di kalimat selanjutnya. Ayo Ki, nanti yang ini gak bisa gawe guru dari seneni. Jangan lagi guru. Ulang ya dari guru lagi kalimat yang lain. Aja mikir pacaran. Berharga sekali Bu dengan keadaan tidak bisa. Mantul perawan saya tidak Joko ya. Pasti tidak Joko lah. Ya dari Pak Masrur dulu. Kata belakang yang dipakai. Ya sekarang Berikan rahmat padaku. berikan rahmat padaku, loh padaku, coba lagi. Ayo. Usahakan apa yang menjadi permintaanmu. Aku akan berikan rahmat kepadamu. Mudah-mudahan berkah bagimu. Sambil menatap orang sebelahnya. Oh, tadi ke sini Pak Teh. Padamu serah diri. Sambut diri. Langsung dipapak diri. Ayo, saya di sana nih bisa lagi. Diri itu berharap Padamu mana itu? Diri untuk memperbaiki. Memperbaiki ya, nanti memperbaiki. Memperbaiki kehidupan. Memperbaikimu adalah tugasku. Tugasku. Tugasku, ya tugasku. tugasku akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugasku
Alhamdulillah, karena materinya sudah selesai, kita juga sudah mengisi atau menulis refleksi. Ada sertifikat ini. Oh, dapat. Nanti saya berikan sertifikat khusus Pak Zaki. Itu sertifikat dari Tapi nggak bisa nggak apa-apa Pak. Nggak bisa dicairkan sertifikatnya. Ya, alhamdulillah karena sudah selesai sampai ke sesi refleksi tentang sesi berbagi atau diseminasi pada modul 1.4. Nanti akan dilanjutkan oleh pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu? Senang? Menyenangkan. Oh, kayak biasa. Luar biasa. Bahagia. Ketemu Busita berapa jam itu? Dari jam berapa? Sampai setengah 11 itu. Rumah kelas perapat jam dari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Busita atas segala ilmunya. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata seperti itu apa namanya? Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan akan disampaikan oleh Bapak Teddy dan Pak Suprapitno. Terima kasih sebelumnya saya katakan terima kasih untuk Busita selaku guru bergerak dan mudah-mudahan dari hasil penyegaran ini bisa ditindaklanjuti ke depannya bisa diadopsi dari SD kemarin. Ini bisa dilanjut lagi begini bisa. Lanjut ke yang Sesi kedua. Ya, pelapor.